Oh ini guys, lah ini teman saya. Jaluk aku jomblo. Ini guys teman saya yang sukanya di jalanan. Aku jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembuh sehat saudara. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang kesurupan dari sudut pandang ilmu saja Nusantara dan beberapa tokoh yang kami anggap sebagai rujukan di sini adalah dua orang. Yang pertama Gus Maksum Jauhari adalah guru besar dari Pagar Nusa, dan yang kedua adalah Ki Rawa Panggia, itu guru besar dari Persaudaraan Kembang. Baik, coba kita bahas kesurupan dari sudut pandang ilmu saja Nusantara. Kalau dari sudut pandang ilmu saja Nusantara, kejadian kesurupan, teriak-teriak, histeris dan lain, sebagian besar lebih dianggap sebagai pengaruh psikologis, stres, banyak pikiran, banyak beban, banyak tanggungan, akhirnya jadi kacau dia punya pikiran, Oh ini hingga guys, kesadarannya lah hilang. ini teman saya. Itu teriak-teriak, Ini histeris guys dan lain, teman saya yang sukanya atau mungkin karena tubuhnya yang kurang sehat. Juga bisa seperti Dawet itu. guys ini guys teman saya guys. Panas tinggi, bisa mengigau bicara yang nggak jelas. Kalau disebabkan oleh pengaruh gaib itu dari sudut ilmu saja saudara, ya mungkin terjadi tapi kecil kemungkinannya. Lalu yang kedua, dari sudut pandang Gus Maksum Jauhari, guru besar perguruan Pagar Nusa, yang terkenal dengan kehebatannya. Beliau orang Linuwe, dengan zikirnya, dengan wiridnya, beliau punya kehebatan yang luar biasa. Dari sudut pandang beliau, 95% kesurupan disebabkan oleh darah rendah. 95 kesurupan disebabkan oleh darah rendah. Jadi kondisi yang kurang fit pada badan seseorang hingga dia mudah jadi kesurupan. Pengalaman beliau di suatu sekolah, ada sekitar 50-an siswa, kesurupan massal, nggak ada yang bisa nangani. Kemudian beliau dipanggil, beliau cek, ternyata ya sekitar 50 siswa itu kesurupan karena mayoritas semuanya itu mengalami darah rendah, terutama karena terlalu banyak menggunakan narkotika. Lalu yang ketiga, dari sudut pandang Ki Rawa Panggia, beliau adalah guru besar Persaudaraan Kembang. Beliau lebih ke arah psikologis pula di dalam menyembuhkan kesurupan tersebut. Bagi beliau, kesurupan bisa disebabkan oleh apreaksi, yaitu kondisi di mana luapan emosi dan pikiran bawah sadar naik hingga menguasai kesadaran seseorang. Ada yang bersifat lunak, hanya menangis saja, merenung saja, ada yang sampai histeris, teriak-teriak dan gak jelas yang lain. Itu sebab kesurupan dari sudut ilmu saja Nusantara dan pendapat para tokoh. Lalu bagaimana penanganannya? Kalau dari sudut pandang ilmu saja Nusantara, jika memang itu
kesurupan beneran ya pancar dari tempat yang dia nggak sadari. Kalau dia bereaksi mungkin itu kesurupan beneran, tapi kalau enggak kemungkinan besar itu hanya stres. Ya kalau memang stres, ajak dia bicara, ajak ngobrol, normalkan gelombang otaknya, relax, kemungkinan dia akan sembuh. Tapi kalau mungkin ada pengaruh dari makhluk gaib, ya niatkan untuk menarik dan memagar si pasien sampai beliau sembuh. Demikian saudaraku. Jadi supaya kita tidak salah paham bahwa kadang orang teriak-teriak, histeris dan lain-lain bukan karena kemasukan makhluk gaib, mungkin karena banyak beban di dalam tubuhnya atau karena luapan emosinya saja, pengaruh psikologisnya saja. Dari pengalaman Kirawa Panggia pun juga seperti itu. Menangani pula ada seorang ibu-ibu yang kesurupan, tetangganya bilang nggak ada yang bisa nangani. Akhirnya beliau dipanggil, Kirawa Panggia dipanggil. Beliau masuk ke dalam rumah orang tersebut, seorang diri, jadi yang lain suruh menjauh dari area. Beliau masuk, pintu ditutup, lalu diamati orang tersebut, orang ibu-ibu, diajak bicara. Nah, ternyata setelah beliau selidiki, sudah tenang, diajak ngobrol, masalahnya adalah beliau kelaparan, belum makan, anaknya lupa membelikan makan karena mungkin kerja malam. Ya akhirnya ya beliau meminta warga untuk memberikan makan ayam bakar dan 2 teh botol. Lalu setelah dibelikan, dia bawa masuk, berikan kepada ibu yang katanya kesurupan tadi, makan ayam bakar dan teh botol. Nah, beliau 1 teh botolnya diminum sendiri. Hingga akhirnya masalah selesai, si pasien sembuh, beliaunya bisa minum teh botol. Begitu. Jadi jangan kita pandang semua mistik, semua gaib, dan jangan pula kita pandang semua rasio. Jadi kadang kita harus mix and match. Kadang kita perlu gunakan rasio, kita perlu gunakan pendekatan spiritual, pendekatan kejiwaan pula. Karena kita nggak tahu seperti apa keadaannya. Tapi yang jelas semua kejadian itu ada karena fisik, ada karena pikiran, ada karena mungkin dari makhluk lain. Jadi untuk bisa terhindar dari itu ya kita jaga tubuh kita supaya sehat, pikiran kita sehat, tenang, dan kita jaga hubungan baik dengan orang sekitar, dengan alam. Insya Allah hidup tenang dan bahagia. Demikian saudaraku yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada salah paham, karena saya juga masih perlu banyak belajar dan bimbingan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.